Oke, di Facebook udah tampil. Ini kameranya tolong di apa ya, di on kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, setelah sekian lama ya kita nggak jumpa di online, karena memang seharusnya yang untuk streaming itu syaratnya cuma 4 kali, tapi kita sekarang udah sampai berapa ya? Sampai 8 kali kayaknya. Jadi udah chapter ke-7, kemudian ada tambahan kemarin di introduction, pengenalan, dan kontrak kuliah. Nah, saya harapkan kalian masih semangat ya, tetap belajar online. Insya Allah tahun depan kita udah mulai tatap muka. Nah, insya Allah kalau nggak ada perubahan ya. Nah, baik, pada perkuliahan yang ke chapter yang atau bab yang ke-7 ini, kita lebih sedikit relax, karena setelah beberapa pertemuan kita hands on terus, seperti menggunakan Mendeley, literature search, kemudian membuat heading, kemudian membuat reference, kemudian membuat auto daftar isinya, kemudian daftar table, daftar figure, daftar gambar. Nah, pada kali ini kalian mungkin bisa persiapkan juga ya satu skripsi yang kalian sudah download atau karya ilmiah, terserah. Yang penting berupa karya ilmiah. Kalau bisa yang berbahasa Indonesia ya, karena pada pertemuan kali ini kita akan lebih ke bahasa Indonesianya. Nah, dalam formatnya gitu ya, dalam format penulisan. Beberapa waktu yang lalu saya disibukkan dengan sebagai internal examiner dalam skripsi. Nah, mungkin beberapa pekan ke depan juga akan banyak ya menguji. Nah, kalau kalian mau ikut nanti bisa saya kirimkan di grup kalian. Nah, kalian semester 1 nih merasakan gimana seminar proposal, kemudian seminar hasil atau sidang skripsi. Nah, nanti mungkin saya coba kirimkan linknya ke grup kalian di grup kelas. Nah, bisa kalian saksikan sama-sama nanti. Nah, karena mungkin ada beberapa semester akhir, semester 14 yang harus tamat, jadi mungkin harus dikejar ya. Nah, nanti kalian bisa saksikan juga bagaimana sebenarnya skripsi tersebut. Nah, jadi dalam beberapa menguji itu, kegiatan menguji tersebut, banyak yang saya temukan masih hal yang dasar, makanya saya bahas dalam mata kuliah ini. Memang sepertinya kalau kalian mengikuti dari SD, SMP, SMA tentang bahasa Indonesia itu nggak ada masalah ya. Seperti tentang kapan huruf kapital, nah bahkan dalam mahasiswa semester akhir pun, kapan membuat huruf kapital aja tidak tahu. Kapan harus digunakan huruf kapital tersebut? Kapan harus menggunakan kata depan, kata tempat? Nah, imbuhan. Kemudian bagaimana kalau penulisannya, perkataannya itu dicetak miring, kapan digunakan itu? Nah, untuk hal yang dasar itu sangat banyak sekali yang belum mengimplementasikannya. Jadi saya harapkan ini mumpung kalian masih semester 1 ya, jadi semester 1 ini masih bisa kalian biasakan. Tapi kalau sudah semester 7, nah mungkin agak pesimis, karena kebiasaan itu akan susah diubah gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat di situ banyak format, misalkan nama provinsi Riau. Nah, itu tidak pakai huruf kapital, itu sangat banyak sekali. Bahkan nama orang tidak pakai huruf kapital di pangkal katanya, setiap katanya. Kemudian misalkan di sana itu kan harus dipisah D-nya itu ya, karena sebuah tempat di sana atau di Pekanbaru. Tapi banyak sekali senior-senior kalian untuk skripsi yang sama karya ilmiah yang betul-betul bereputasi ya karya ilmiah tersebut, karena dipertanggungjawabkan dalam seminar dan sidang. Nah, itu masih banyak yang salah. Nah, jadi kalian biasakan dari sekarang
walaupun kalian belum menulis skripsi, tapi kan masih banyak mata kuliah buat makalah. Biasakan dalam format-formatnya. Nah, mari kita lihat. Saya share screen dulu. Oke. Nah, jadi saya berikan judulnya, yaitu pemilihan kata dalam penulisan karya ilmiah. Jadi bagaimana sih memilih kata dalam karya ilmiah? Nah, ini mungkin akan prosesnya panjang ya, kalau kita masih ada kesempatan. Nah, mungkin kita akan melihat kesalahan-kesalahan penulisan dalam skripsi, gitu ya. Nah, tapi kalau yang sekarang ini yang pentingnya adalah pemilihan kata dalam penulisan karya ilmiah. Nah, outline-nya atau garis-garis besarnya yang kita pelajari itu adalah tentang pendahuluan, kenapa penting sekali dalam pemilihan kata tersebut. Kemudian berapa jumlah kata dalam kalimat. Ini penting juga. Bahkan ada paragraf yang dibuat, yang saya temukan itu ya, paragraf yang dibuat, tetapi di paragraf tersebut cuma satu kalimat. Nah, itu bagaimana nanti kita lihat ya yang demikian. Oke, bentar dulu ya. Oke, jadi ada 3 yang akan kita bahas pada sampai siang hari ini ya. Pendahuluannya tentang pemilihan kata dan jumlah kata dalam kalimat. Oke, kita lihat dulu pendahuluan. Nah, karya ilmiah itu tiap bidang ilmunya pasti berbeda-beda. Nah, tiap bidang ilmu mempunyai standar tersendiri, karakteristik tersendiri. Bahkan dalam jurnal-jurnal yang kalian baca itu, kalau bidang keilmuannya walaupun sama computer science, tapi beda topik, nah mungkin penulisannya pun akan berbeda. Bahkan kalian juga mempelajari tentang referensi yang berbeda. Nah, secara tradisionalnya bidang ilmu dibagi menjadi dua ya, ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, kalau kalian sekarang ini ilmu alam, mungkin di waktu di SMA kalian sudah pelajari tentang, kalian sudah masuk dalam kategori tersebut ya. Ada yang jurusan IPA, kemudian ada yang jurusan IPS dan bahasa yang lainnya. Cuma kalau IPA itu ilmu alam, kalau yang lain itu dianggap sebagai ilmu sosial. Ini secara tradisional, secara globalnya aja. Nah, kalau ilmu alam itu bedanya dia menggunakan alam sebagai objek penelitiannya. Nah, makanya dalam karya ilmiah, dalam skripsi di teknik informatika itu adalah merupakan ilmu alam ya. Jadi kalian akan banyak temukan di sana berupa angka-angka, kemudian analisis yang sangat detail sekali, karena objek ini merupakan alam, apa yang terjadi atau eksak di situ yang sudah pasti. Sedangkan ilmu sosial, kalau kalian lihat, ilmu sosial itu seperti apa di fakultas ini ya, Usuluddin, bidang keagamaan itu kan sains sosial, kemudian psikologi, nah itu bukan ilmu sosial juga. Nah, dalam ilmu sosial itu dia menggunakan perilaku manusia sebagai objek penelitiannya. Nah, sehingga dia penelitiannya itu lebih kepada deskriptif, yaitu menggambarkan, menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang berlaku. Dari karakteristik keilmuan ini, sudah pasti dalam penulisannya juga akan berbeda. Mungkin dalam ilmu alam kita akan melihat secara kuantitatif ya, sedangkan dalam ilmu sosial kita mungkin akan melihatnya secara kualitatifnya, karena yang menjadi objeknya itu adalah perilaku dari manusia atau human behavior-nya. Sedangkan ilmu alam itu adalah yang eksak, mereka menjumpai banyak angka-angka di situ. Nah, untuk itu
kalian harus menggunakan pemilihan kata yang baik. Pemilihan kata atau disebut juga kalau dalam bahasa Indonesia sebagai diksi dalam sebuah karya tulis ilmiah, karena akan mempengaruhi kesan dan makna yang ditimbulkan. Kalau kalian akan mengarahkan penelitian kalian itu penelitian kualitatif atau penelitian terhadap sosial yang identik dengan sosial, ya kalian harus sesuaikan bahwa penggunaan bahasanya penggunaan bahasa yang deskriptif. Tetapi kalau misalkan ilmu alam eksak seperti dalam computer science, informatika, kalian juga harus menyesuaikannya. Nah, dan dia harus bersifat kuantitatif. Mungkin sebagai contoh dasarnya misalkan kalian menyebut banyak mahasiswa di sebuah kampus. Nah, kalau penelitian dalam ilmu alam, kalian disebutkan kuantitatifnya banyaknya itu berapa. Misalkan sebanyak 2.500 orang mahasiswa atau 2.500 mahasiswa di kampus. Mungkin di dalam ilmu sosial lain, di ilmu sosial mungkin pendekatannya lebih berbeda. Nah, kemudian kelangsungan pilihan kata. Kelangsungan pilihan kata itu, kata kuncinya adalah dapat menyampaikan gagasan secara tepat. Nah, ini penting ya, tepat, kemudian efektif dan efisien. Nah, kenapa demikian? Karena hal ini menyangkut penghamburan kata, ambiguity makna, kesalahan ejaan, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan coba lihatkan salah satu skripsi ya, yang di situ mungkin ada banyak kesalahan ejaan. Nah, typo, kalau kalian sering lihat ya, itu typo. Kemudian ambiguity, ambiguity ini maksudnya maknanya itu ambigu. Nah, kita tidak bisa mentafsirkannya secara lebih tepatnya, maknanya ambigu. Kemudian kesalahan-kesalahan ejaan. Nah, apa contoh kesalahan-kesalahan ejaannya? Nah, berdasarkan ini banyak sekali ya, bahkan masih menyebut kerja praktek gitu ya, praktek. Tetapi yang benarnya itu adalah praktik. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian analisa. Nah, yang benar itu analisa adalah analisis. Nah, ini dasarnya apa? Tentu kita harus dasarnya, benarnya itu dari dasar apa? Dasarnya adalah Kamus Bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan. Kalau ini saya ambil dari satu sumber buku tata tulis karya ilmiah, nanti saya bisa tunjukkan sama kalian di akhir ya referensinya. Nah, kemudian merubah, ini contoh kecil aja. Kalau banyak membuat ingin merubah dunia. Padahal dalam ejaan yang disempurnakan itu adalah mengubah. Kemudian multimedia. Multimedianya itu ada space ya, banyak. Ini kesalahan-kesalahan yang banyak saya temukan. Kemudian saya lihatkan di buku tadi dan hasilnya adalah seperti ini. Yang benarnya adalah ini. Multimedia itu ada space-nya. Ini juga salah ya. Tetapi yang benar itu adalah multimedia, langsung gabung gitu ya. Kemudian apalagi dia punya nama. Nah, ini banyak sekali kata-kata terbalik-balik ya. Nah, dia punya nama, saya punya nama gitu ya. Tapi yang benar itu adalah namanya. Kemudian banyak para ibu. Nah, kenapa ini salah? Ada yang tahu nggak? Coba, kalau yang tahu silahkan di-unmute kan mikrofonnya. Nah, banyak udah jamak, Pak. Jadi nggak pakai para, Pak. Karena banyak sudah jamak ya, benar. Benar banget ya. Wah, banyak yes. Pemborosan kata, penghamburan kata. Nah, pemborosan kata karena banyak dengan para itu sama. Nah, seperti banyak orang-orang kayak gitu. Nah, itu pemborosan kata banyak itu sudah menurutkan banyak, ya udah pilih salah satu aja. Banyak ibu atau para ibu. Nah, pilih salah satunya. Nah, itu dia ya. Ini cuman contoh kecilnya aja. Ada yang lain nggak bisa kasih contoh penulisan yang benar itu seperti apa? Ini bukan masalah di kalian juga ya, tapi masalah saya juga. Karena kadang saya juga bingung, apalagi selama kuliah di luar negeri, mungkin bahasanya campur-campur, kadang pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Melayu, kadang pakai bahasa Indonesia. Jadi saya kadang bingung. Nah, ada satu lagi yang menarik. Di informatika itu kan banyak istilah-istilah IT itu kan bahasa Inggris ya. Ini penting bagi kalian yang saya pesankan.
banyak mahasiswa yang langsung menggabungkan kata bahasa asing, kata bahasa Inggris itu dengan bahasa Indonesia. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Mungkin kalian ada baca juga penelitian, ada yang bisa kasih contoh. Misalnya gini, perangkat input gitu ya. Nah, dikasih imbuhan jadi menginputkan. Nah, imbuhan dan akhirannya. Nah, menginputkan. Nah, itu juga rasanya tidak bagus kalau dalam sebuah karya ilmiah. Kemudian apa ya? Sebenarnya banyak kalau kalian bisa lihat ya, banyak di internet itu kata-kata bahasa asing yang sudah di Indonesia kan. Misalkan mendownload. Nah, dia kata bahasa asingnya bahasa Inggrisnya kan download ya, download. Nah, banyak mahasiswa yang buat deskripsi itu mendownload. Nah, mendownload. Nah, itu rasanya kurang bagus juga menurut saya mendownload karena sudah ada bahasa Indonesia-nya. Apa bahasa Indonesia download? Mengunduh. Unduh. Yes, bagus. Mengunduh. Mengunduh. Ya, mengunduh. Kalau upload, mengupload. Nah, banyak juga itu di deskripsi kalian baca ya, mengupload. Kalau upload apa bahasa ya Indonesia-nya? Mengunggah. Posting. Yes, mengunggah. Wah, nah ini lagi memposting salah banget tuh. Karena posting. Jadi salah katanya post. Post itu kan bahasa Inggris ya. Pakai T ya, bukan post yang nggak pakai T, pakai T. Kemudian posting lagi mempost gitu ya, posting. Memposting itu kan banyak tuh kita omong bicara, tapi itu salah. Nah, tapi adalah mengunggah. Nah, bukan memposting tapi mengunggah. Nah, itu kalau memang harus kalian biasakan. Nah, saya mau nanti begitu kalian menulis skripsi jangan lagi bercampur-campur bahasanya. Nah, itu saya tekankan sekali, jangan bercampur bahasanya. Bahasa Inggris langsung digabungkan dengan bahasa Indonesia tanpa adanya aturan. Nah, semuanya itu sudah diatur oleh Dewan Bahasa ya. Bagian bahasa, bahkan di Malaysia waktu itu saya ke perpustakaan sudah ada yang mengatur tentang negara-negara Melayu. Contoh negara Melayu apa? Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Brunei Darussalam. Disingkat dengan MABIM kalau nggak salah. Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia. MABIM gitu nggak salah. Kalian bisa cari di internet atau kita coba nanti. Nah, di situ sudah diatur. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysianya, bahasa Malaysianya ini loh. Bahasa Singapurnya ini, bahasa Brunei-nya ini, bahasa Indonesia ini. Walaupun mereka sama-sama Melayu, tetapi ada perbedaannya. Nah, contoh, kalau di Indonesia itu banyak mengadopsi bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Seperti information, dalam bahasa Inggris, information. Di dalam bahasa Indonesia, dijadikan informasi. Sedangkan di Malaysia itu namanya maklumat. Nah, maklumat, karena dalam bahasa Melayu. Nah, jadi kalian mulai dari sekarang harus familiar, harus biasa dalam memilah dan memilih mana bahasa yang sudah ada di Indonesia kan, mana yang belum. Kalau misalkan belum ada di bahasa Indonesia kan boleh, tapi penulisannya ada di italic kan, dicetak miring. Kalau memang tidak ada istilahnya itu dalam bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa asing. Atau kalian merujuk satu bahasa Latin gitu ya. Misalkan Oriza Sativa gitu untuk apa? Untuk padi kalau nggak salah. Nah, itu boleh diitalikan, dimiringkan. Jangan seperti biasa tulisannya. Nah, itu beda. Bahkan kalau kalian menulis algoritma pun, kalian buat algoritma ya, misalkan for each, kemudian declaration di dalam algoritma, itu bahkan penulisan, bukan penulisan italic aja, tapi hurufnya pun sudah dibedakan dari yang lain. Kenapa demikian? Bahkan juga dimasukkan dalam sebuah kotak. Jadi kalau di Malaysia itu kalau satu algoritma atau pseudocode, itu penulisannya yang pertama dicetak miring, kemudian yang kedua itu selain dicetak miring dimasukkan dalam kotak, jadi ada satu kotak, dan fontnya itu pasti berbeda dengan font kontennya yang lain. Nah, itu menandakan bahwa dia bukan bagian dari konten utama, tapi dia adalah sebuah algoritma gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian kata populer dan ilmiah. Nah, jadi jangan ditiru tulisan-tulisan dari
yang telah sudah kayak gitu ya. Termasuk saya mungkin karena kebiasaan, jadi saya banyak campur-campur bahasanya. Tetapi saya akan ingatkan kalian, kalau misalkan dalam karya ilmiah itu, jangan menggunakan bahasa yang campur. Kalau di Malaysia itu bahasa rojak namanya, kalau dalam bahasa Melayu. Bahasa rojak atau bahasa campur. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kata populer dan kata ilmiah. Kata yang lazim atau biasa digunakan oleh masyarakat luas dalam kegiatan sehari-hari. Jadi dalam kegiatan sehari-hari, perbincangan, daily activity, kita menggunakan bahasa-bahasa yang sudah populer. Nah, kata ini tentu berbeda dengan kata ilmiah. Ada kata, jadi ada dua ya, ada dua bentuk, dan maknanya ini sama. Ada kata yang populer, populer ini sudah berlaku di masyarakat secara umum. Kemudian ada kata ilmiahnya. Nah, jadi bagaimana kita memilihnya? Seharusnya kalian pilih kata yang sudah ilmiah karena kalian akan karya ilmiah. Nah, seperti orang sakit. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa, oh orang sakit. Itu siapa? Itu orang sakit. Itu kenapa orang sakit? Kalian mau kemana jenguk orang sakit? Tetapi dalam ilmiahnya tidak lagi menggunakan orang sakit. Makanya begitu kalian mau baca sebuah karya ilmiah, apakah itu skripsi atau makalah, artikel, laporan penelitian, laporan lab gitu ya, kalian akan tahu langsung, oh ini adalah bidangnya kedokteran. Oh ini bidangnya adalah informatika. Oh ini bidangnya sosial. Oh ini bidangnya agama. Kenapa? Dari pemilihan istilah-istilahnya. Nah, bahkan dalam computer science saja, misalkan data mining. Data mining ya, ada sebuah attribute. Attribute itu misalkan kalian mungkin udah belajar ya dalam konsep database data mahasiswa. Nah, di dalam data mahasiswa itu atributnya adalah nama, ada umur, ada kelas, ada NIM, ada jenis kelamin. Kalau di dalam data mining, ini sama-sama computer science loh. Dalam data mining disebut dengan attribute. Sedangkan dalam machine learning, dia tidak disebut attribute, tapi disebut dengan features. Atau features gitu ya, kalau orang bilang. Kemudian di dalam statistik disebut dengan variable. Nah, disebut dengan variable. Nah, dalam satu bidang computer science saja, bidang eksak, bidang IPA, bidang ilmu alam saja sudah memiliki pemilihan kata yang berbeda-beda, lebih spesifik. Jadi begitu kalian baca walaupun konsepnya tentang ilmu data, oh ini tentang data mining, oh ini tentang machine learning. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, apa istilah ilmiah dari orang sakit? Itu adalah pasien. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian pecahan. Nah, disebut dengan fraksi. Wah, ini dalam bidang ilmiahnya. Ada juga disebut dengan kolot. Nah, kolot ini kalau kalian lihat di berita nggak akan ditemukan. Jarang ya kalau berita-berita TV nasional ilmu yang menggunakan kaidah ilmu jurnalistik, dia akan bilang konservatif gitu ya. Padahal artinya itu sebenarnya kolot gitu ya. Konservatif. Nah, itulah pemilihan-pemilihan kata. Jadi bagaimana kita familiar dengan pemilihan kata yang ilmiah? Kuncinya satu, banyak membaca. Jadi biasakan kalian membaca, kalau kalian bidang komputer, usahakan kalian banyak membaca paper atau makalah-makalah dari jurnal komputer, ilmu komputer. Maka kalian akan mudah membuat kalimat-kalimat yang sudah mengarah kepada computer science. Jangan kalian membuat skripsi tapi pemilihan katanya yang tidak ilmiah gitu ya. Ini bukan maksudnya untuk menggabung istilah-istilah dalam bahasa rojak tadi atau bahasa gaul tadi, tidak. Walaupun dia sama-sama ini baku loh, orang sakit ini bahasanya baku, pasien ini baku, tapi kalau dipakai untuk ilmiah, orang akan lebih memilih pasien. Kemudian kaum konservatif gitu ya. Kalau sebenarnya itu kaum kolot atau kaum yang tidak menerima pembaharuan atau masih tradisional banget gitu ya. Tetapi disebutnya konservatif. Jadi pemilihan kata ini juga enak didengar gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira di sini? Atau ada yang bisa kasih contoh nggak? Misalkan kata populernya di masyarakat adalah ini, sedangkan ilmiahnya saya baca adalah ilmi gitu ya. Ada nggak kira-kira? Bisa kasih contoh. Oke, kita lanjut. Ada?
Nah, kemudian kata silang. Nah, ini kata silang tadi ya kalau dalam bahasa Malaysia itu disebut dengan bahasa rojak gitu ya, campur-campur. Kata yang digunakan pada ragam percakapan yang khas, misalnya bahasa gaul. Nah, apalagi Indonesia ini multi etnis ya. Tentu bahasa paling banyak itu di Indonesia sangat banyak sekali. Walaupun di negara-negara luar, negara Eropa itu area atau kawasan itu luas sekali, tapi bahasanya tidak terlalu banyak. Tapi Indonesia ini kaya dengan bahasa-bahasa. Tentu akibatnya akan menimbulkan bahasa-bahasa yang dari daerah masing-masing dan bahkan juga dari perbedaan kalangan usia. Nah, bahasa gaul. Bahasa seperti ini tidak bisa digunakan dalam karya ilmiah. Jadi ingat ya, bahasa gaul itu tidak bisa digunakan dalam karya tulis ilmiah. Nah, dan juga saya bingung kadang menerima chat atau mendengar percakapan dari yang apa ya, yang jauh di bawah saya usianya gitu ya. Saya pun tergolong masih muda tapi masih tidak bisa mengikuti perkembangan dari bahasa-bahasa gaul ini. Nah, karena memang bukan merupakan bahasa yang baku atau standar. Nah, ini mungkin bisa dipakai untuk percakapan sehari-hari, tulisan sehari-hari atau mengajak untuk kampanye sesuatu yang konteksnya tidak resmi. Nah, itu banyak, kalian tahu tidak perlu dicontohkan, sangat banyak sekali bahasa-bahasa yang gaul gitu ya. Nah, itu jangan sampai dimasukkan di dalam karya ilmiah. Saya juga pernah membaca karya ilmiah, bahkan entah mereka mungkin kelelahan atau gimana ya, tapi banyak masuk istilah-istilah yang bahasa gaul, misalkan tulisan kalau, tapi ditulisnya kalau di situ ya. Nomor gitu ya, ditulisnya nomor gitu ya. Ada e-nya di situ nomor. Gitu. Nah, itu dalam karya ilmiah tidak boleh. Nah, bagaimana rujukannya kita menentukan itu? Rujukannya bukan dari saya, tapi dari bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Biasanya setiap beberapa periode atau 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali, itu biasanya akan diupdate. Nah, jadi kita pun harus update. Mungkin dulu seperti merubah, itu mungkin boleh dulu merubah. Tapi sekarang sudah ada katanya mengubah. Mungkin ke depan lagi entah balik ke awal, entah masih mempertahankan mengubah seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Idiom. Nah, idiom ini pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum. Nah, biasanya dia berbentuk frasa ya, frase. Sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara logis. Nah, itu ada makna-makna yang kita tidak bisa terangkan secara logis. Misalkan makan garam gitu. Nah, yang telah dahulu memakan asam garam dunia. Nah, seperti itu. Maksudnya dia lebih berpengalaman. Nah, kayak gitu. Tetapi kita tidak bisa, wah makan garam, apa artinya makan garam, pengalaman, apakah orang dulu-dulu itu cuma makan garam aja kayak gitu ya. Kemudian banting tulang, saya bekerja banting tulang, dia bekerja banting tulang, orang tua bekerja banting tulang. Apakah orang tua kita kerjanya cuma banting tulang? Maksudnya secara logiknya gitu ya, secara harfiahnya membanting tulang, bukan. Artinya bekerja keras dan sangat banyak lagi. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh idiom gitu ya. Ada contoh? Yang makna katanya itu tidak bisa kita artikan secara logis, tetapi dia berbentuk frasa gitu ya, frase. Ayo bisa kasih contoh? Gulung tikar, Pak. Ya boleh, gulung tikar. Nah, usahanya gulung tikar, bukan berarti dia usahanya cuma gulung tikar gitu aja, tapi bisa disebut dengan usahanya gagal kayak gitu ya. Bagus, Aji Bayu Permadi, mantap. Ada lagi yang bisa dicontohkan? Contoh idiom seperti itu? Kambing hitam, Pak. Ya, kambing hitam, mengkambing hitamkan orang gitu ya. Bukan orang itu jadi kambing, bukan. Tapi kita menyalah-nyalahkan orang. Bagus, Untung Sanjaya. Ada lagi? Buah tangan, Pak. Ya, gimana? Hafiz? Buah tangan. Buah tangan, ya betul. Misalkan kita berkunjung ke suatu tempat, silaturahmi, kita membawa buah tangan. Bukan ada di tangan, bukan buah tangan yang secara harfiah ya, tetapi seperti oleh-oleh. Ya, bagus. Nah, itu idiom. Di dalam penulisan karya ilmiah, bolehkah menggunakan idiom seperti ini? Kita lihat konteksnya dulu. Kalau di dalam ilmu komputer, apa betul penggunaan kata ini penting gitu ya? Saya rasa tidak penting kalian buat.
Tetapi mungkin di dalam ilmu sains sosial, ilmu sosial mungkin perlu, apalagi dalam ilmu sastra. Nah, mungkin boleh. Nah, jadi tergantung konteksnya juga. Makanya dari awal saya katakan tadi bahwa karya ilmiah ini tergantung dari ilmuannya. Secara umum ada ilmu alam dan ilmu sosial. Kalau dalam ilmu alam, idiom-idiom ini seharusnya hindari. Kenapa? Karena ilmu alam itu exact, exactly, nah, kata orang bahasa Inggrisnya exact gitu ya, yang pasti. Jadi kalau makan garam ya orang akan mikir, oh makan garam gitu ya, saya lebih duluan makan garam daripada kamu. Oh, makan garam lebih duluan. Tetapi maknanya dia lebih berpengalaman. Seperti itu. Oke, nah kemudian banyak juga dalam skripsi-skripsi itu kalian temukan paragraf, tetapi isinya satu kalimat. Dia satu paragraf tapi isinya satu kalimat. Jadi bagaimana sebenarnya yang terbaik itu? Dalam kalimat itu berapa jumlah katanya dalam karya ilmiah? Ini penting ya. Apalagi tujuan kita memberi kepahaman, pengertian kepada masyarakat. Ini adalah jumlah kata. Ini bukan kata saya. Jadi slide ini bukan kata saya, tapi berdasarkan sumber. Kalau ini sumbernya adalah ini ya. Buku Ajar Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Karya Ilmiah 2016. Nah, jumlah kata. Jadi bagaimana kita mengatur jumlah kata dalam satu kalimat? Kalau sebelumnya, pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang judul. Bagaimana membuat judul. Judul itu tidak boleh dari 15 misalnya gitu ya. Jangan sampai judul itu sampai 30 kata gitu. Dan jangan pula sampai judulnya 2 kata. Nah, kalau judulnya itu kurang katanya, dia akan memberikan makna yang ambigu. Kalau terlalu panjang, maka dia akan sulit dipahami. Begitu juga dalam kalimat. Dalam satu kalimat itu berapa sebenarnya jumlah kata yang boleh ditolerir, yang dia bagusnya. Ini berdasarkan penelitian mungkin ya, karena saya ambil dari buku Belajar Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Karya Ilmiah. Kalau 8 kata atau kurang 8 kata, biasanya itu sangat mudah dipahami, seperti Hafiz pergi ke pasar, gitu yang mudah dipahami. Tapi kalau sudah banyak, Hafiz pergi seperti bla 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 sampai misalkan 30 kata, itu sangat sulit dipahami. Contoh 8 kata atau kurang dari 8 kata, ini akan mudah dipahami, sangat mudah sekali. Oke. Kemudian kalau 11 kata itu ya mudah dipahami. Masih mudah. 17 kata standar, 14 kata itu agak mudah dipahami. 17 kata itu standar, maksudnya ya biasa-biasa aja, tergantung ya, ada yang mudah dipahami, ada yang tidak. Tetapi kalau sudah 21 kata itu mulai susah dipahami, terlalu panjang. Satu kalimat itu ditandai dengan di akhirnya tanda titik. Jadi sebelum ada tanda titik berarti dia masih dalam satu kalimat. Nah, kemudian 25 kata. Kalau 25 kata ini sulit dipahami, sudah sulit dipahami. Dan lebih dari 29 kata dalam satu kalimat ini ini sangat sulit dipahami. Jadi kalau kita bisa putuskan, cukuplah sampai 8 sampai 17 kata. Karena kalau dia terlalu singkat nanti, maka jadi cukup ini ya, 8 sampai 17 kata. Nah, ini lebih bagus. Karena kalau terlalu singkat kata tersebut, maka dia akan ambigu. Atau maknanya akan ganda. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lihat contoh-contohnya di skripsi ya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Si Bayu. Haji Bayu. Berarti kalau dalam satu paragraf itu bagusnya berapa kalimat, Pak? Mantap. Ini pertanyaan. Pertanyaan Bayu ini pernah saya tanyakan pada salah seorang profesor pembimbing saya S3 di Malaysia. Jadi saya tanya, kalau ini kan satu kalimat ya, satu kalimat itu bagusnya 8 sampai 17 kata.
Tetapi kalau dalam paragraf itu berapa kalimat. Nah, banyak yang membuat ini dalam konteks skripsi ya, karena beda. Kalau artikel karya ilmiah itu kan memang singkat 6 halaman, jadi nggak bisa kita terapkan seperti itu. Kalau dalam konteks skripsi, tesis, disertasi dan lainnya, itu bagusnya cuma 5. Jadi satu paragraf itu sekurang-kurangnya sudah ada 5 kalimat di sana. Kalau kurang dari 5 kalimat, berarti dia masih menggabung dengan paragraf sebelumnya. Nah, ini bagus nih pertanyaan Haji Bayu. Jadi satu paragraf itu berapa kalimat? Bagusnya 5. Sekurang-kurangnya 5 kalimat. Kalau sudah ada 5 kalimat, baru bisa dijadikan satu paragraf. Baru sudah ada makna informasi di sana. Tetapi kalau masih kurang, cuman ada 2 kalimat, itu tidak perlu dijadikan satu paragraf. Ini dalam konteks skripsi, tesis, disertasi, karena memerlukan jumlah halaman yang banyak. Tapi beda dengan artikel ilmiah. Kalau dalam artikel ilmiah, dia kan cuma 6 halaman ya, kita tidak bisa buat seperti itu, karena dia sangat terbatas. Dalam artikel ilmiah itu, misalkan satu skripsi, halamannya 500 halaman atau 400 halaman, itu dijadikan 6 halaman, bayangkan coba. Berarti sangat yang penting-penting sekali di situ. Oke. Nah, kita lihat contohnya ya. Ada pertanyaan kira-kira? Bintang, ada pertanyaan Bintang? Maksimal berapa, Pak? Kan tadi kalau minimal kan 5, maksimal berapa? Gimana, Muhammad Rizky? Kan tadi buat tuh satu paragraf tuh seminimal tuh 5 kalimat kan, Mbak. Kalau maksimal itu berapa? Oke, kalau yang saya tanyakan itu cuma minimal karena nama juga kita mahasiswa ya, ingin memperbanyak halaman, jadi terus di enter kayak gitu, jadi sudah 35 saya enter lagi jadi paragraf. Nah, itu tidak boleh. Nah, memang saya belum tanyakan berapa maksimumnya satu paragraf, karena yang saya lihat itu, tapi saya pernah menghitung dalam beberapa buku-buku yang textbook ya, buku-buku textbook ini bukan di tesis atau disertasi, buku textbook. Itu di buku textbook itu maksimum ada yang sampai 13. Nah, itu sangat panjang sekali. Ya, mungkin tergantung ini ya maksimumnya siapa Rizky. Ide pokok kan satu paragraf itu kan ide pokoknya ya. Kalau memang misalkan satu ide pokoknya itu sudah habis kita bahas, ya udah selesai. Tetap usahakan satu ide pokok di situ. Kalau ada ide pokok tambahan yang lain, baru kita jadikan paragraf yang kedua. Nah, jadi mungkin ini berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi sekalian kalau kalian misalkan sudah sering menulis, insya Allah kalian akan paham. Nah, jadi mungkin dipraktekkan aja. Maksimumnya saya nggak bisa bilang karena saya memang tidak dapat sumbernya. Mungkin nanti saya akan coba cari ya. Tetapi bagi saya, kalau dia sudah cukup bagi saya menceritakan satu ide pokok paragraf, misalkan kalian ingin menceritakan tentang pentingnya sebuah monitor gitu. Kalau sudah ada satu paragraf itu, satu poin kalian bicarakan, misalkan pentingnya monitor itu menampilkan gambar. Menampilkan gambar ini sudah selesai, misalnya 7 kalimat, oke. Kalau sudah selesai 10 kalimat, ya udah. Nah, tetapi kalau kurang dari 5 kalimat, seperti ini kurang jelas informasinya. Nah, mungkin demikian. Ya, ada lagi pertanyaan? Lutfi ada pertanyaan? Ebrido? Nur Azizah? Oke, kita lihat contohnya ya. Saya coba buka satu. Boleh, silakan. Di dalam makalah itu kan ada pendahuluan, Pak. Di pendahuluan itu apakah ada batas minimum dan maksimum sebuah paragraf, Pak? Oke, maksudnya makalah atau artikel ilmiah, makalah atau skripsi seperti atau yang mana? Dia keduanya sama-sama Makalah, ada Pak. pendahuluan. Pada makalah, pada pendahuluan ya. Makalah yang sudah ini ya sudah dilimitasi. Oke. Kalau kalian lihat dalam suatu, saya ini ya beberapa kali di konferensi internasional menampilkan sebuah riset, itu nggak boleh dalam 6 halaman. 6 halaman. Dalam 6 halaman itu ditampilkan di situ yang kita pelajari introduction, method, result, and discussion. Nah, jadi kalau menurut saya, di pengalaman saya nih, saya sampai kepada kalian ya, ini saya coba share dulu screen-nya.
Share screen. Oke, ini adalah contoh beberapa riset saya ya, yang internasional. Ada sebagiannya dari IEEE. Nah, yang terbaru itu tentang ini ya, tentang COVID-19. Kalian udah download belum nih? Nah, ini ada di IEEE. Oke, ini pertanyaan dari siapa tadi? Dari Rizky ya? Dari siapa tadi pertanyaannya? Febrian Rizky, Pak. Ya, Rizky. Panggilannya Rizky aja lah. Oke. Jadi Rizky, ini pertanyaannya tentang makalah ya. Kalau di dalam internasional itu artikel, disebut dengan artikel ilmiah gitu ya. Biasanya 6 halaman kalau di sebuah conference, kalau di dalam jurnal itu boleh 12 sampai 20 lah. Atau 6 sampai 20 halaman kalau dalam jurnal paper. Sama-sama makalah juga. Nah, itu kan sangat terbatas sekali ya. Nah, dalam introduction itu berapa dibuat gitu ya, berapa paragraf. Nah, kalau saya tergantung ini. Introduction itu kalian ada yang masih ingat di dalam intro itu ada apa aja? Structure dari scientific paper masih ingat? Di dalam pendahuluan atau introduction itu ada sesuatu yang udah diketahui sebelum ini tentang perkembangan penelitiannya. Kemudian apalagi ya kita melaporkan tentang itu, kemudian ada tujuan kita di situ, membuat penelitiannya seperti apa, bagaimana ke depannya. Nah, kalau saya buat ini untuk 5 halaman ya, ini 5 halaman. Kalau untuk intronya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saya buat 8, Rizky. Tapi ini tidak bisa difikskan kalian ya, kalian fix tetapkan 8 tidak bisa. Tapi jangan kurang lah. Karena kalian melaporkan sesuatu yang sudah pernah terjadi, tentu banyak ya penelitian tersebut. Oke. Nah, kemudian ada juga ini penelitian tentang ini juga ya. Di IEEE juga. Jadi di IEEE itu penelitian saya dijual $31 satu ini. Jadi $31 itu berapa rupiah itu? Kalau kali 10.000 aja ada 310.000 ya, sekitar 400.000. Satu penelitian 5 halaman nih 100.000. Kalau ini 4 halaman ya, kalau 4 halaman intronya saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, saya buat bagian intronya. Kalian boleh pilih, tapi jangan kurang dari 8 lah. Biar pemaparannya itu lebih jelas ya. Nah, karena kontribusinya bisa lihat dari sini. Kontribusi dari penelitian kalian. Nah, ini satu paragraf ini, kenapa tidak ada yang kurang dari 5 ini ya, 5 kalimat. Nah, seperti ini berapa kalimat nih? Ini cuma 2. Karena ini limit, ada terbatasnya. Beda dengan skripsi. Skripsi itu kan sampai 300 halaman lebih kadang ya. Nah, jadi usahakan satu paragraf itu 5 kalimatnya di sana. Dan kenapa? Karena jangan terlalu panjang kalimat-kalimat itu, kata-kata dalam satu kalimat itu jangan terlalu panjang kayak gitu ya. Oke, kita coba lihat ya dalam sebuah skripsi. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ada contoh karya ilmiah dari beberapa mahasiswa ya. Mungkin bisa lihat di TA misalkan. Nah, ini biasa salah ya, karena ini masih proposal belum perbaikan. Tapi kalau udah di tahap akhir itu usahakan benar. Oke, kita lihat satu contoh
skripsi ya, di proposal. Nah, kita lihat di sini, di latar belakang. Ini masih loading. Kita coba copy ini untuk melihat jumlahnya, jumlah katanya. Oke, buat. Oke, kalian bisa menggunakan statistik yang ada di sini ya. Kalian lihat di sini, guys. Nih. Nah, ini kalian bisa gunakan ini untuk mengukurnya. Tapi jangan terlalu kaku, asik ngukur itu aja kapan siap makalahnya gitu ya. Tapi ini kalian rasa-rasakan aja. Contoh satu kalimat itu seperti ini. Ini satu kalimat nih, karena sampai titik. Nah, ini adalah satu kalimat guys. Ini kemudian sampai sini. Ini satu kalimat. Karena ada titik di sini. Nah, satu kalimat ini berapa nih katanya kita lihat. Ada 13 kata di sini. Nah, 13 kata masih oke ya, karena tadi katanya sampai 17 kata lah. Sampai 17 kata. Ini masih oke. Kemudian, nah, ini kalian lihat guys, ini sudah sampai 26. Nah, kalau sudah 26 ini, pembaca akan susah mengerti. Kalian lihat di sini, kalau sudah 26. Nah, ini terlalu panjang. Terlalu panjang. Nah, kita lihat lagi kalimat selanjutnya. Pada kalimat selanjutnya itu ada 26 lagi, 26 kata. Terlalu banyak ya. Tapi kalau ini oke. Ini oke nih. Jadi kita tandai aja. Kalimat yang oke itu kita tandai warna inilah. Oke. Ini berapa? Ini 26 ya. 26 kita kasih merah. Kita kuning. Nah. Ini juga kuning. Ini jumlahnya 10. Nah, coba kalian bandingkan. Di 10 ini kan kita enak bacanya. Di setiap negara memiliki bahasa yang menjadi identitas negara itu sendiri. Berarti setiap negara itu ada bahasanya. Tapi coba kalian baca yang ini, yang kuning-kuning ini. Susah. Nah, satu lagi. Kalian lihat di sini. Ini kesalahan fatal sekali. Ada yang tahu nggak apa kesalahan di sini? Kenapa saya bilang salah ini? Nggak dijarak, Pak. Good. Di setiap gitu ya. Nah, itu dijarakkan. Karena kita menunjukkan satu tempat misalkan gitu ya. Misalnya di sini, di sana misalnya gitu. Ini dijarak. Tapi kalau misalkan dimakan, dijarak nggak? Dimakan. Tidak, Pak. Hah? Tidak. Tidak. Nah, bagus. Tapi kalau misalkan di sana. Nah, tapi kalau ini kan dia menunjukkan tempat ya. Di setiap gitu ya. Setiap negara berarti ada tempatnya. Di setiap negara. Nah, seperti ini. Jadi, ini di setiap. Nah, ini udah ada nih. Kalian bisa aktifkan ini bahasa Indonesia-nya ya. Jadi pakai lah. Di setiap. Itu yang Bapak blok bukannya 2 kali. Oke, kurang jelas suaranya? Yang Bapak blok tuh, yang dari kalimat jadi memahami sampai tidaklah sama. 2 kalimat, Pak. Mana? Dari jadi sampai tersebut. Oh iya, betul ya. Mantap. Makasih. Ini saya nggak lihat titiknya tadi. Siapa nih? Nabil. Oke, Nabil. Mantap, Nabil. Ya, Pak. Nah, ya. Jadi kalau kayak gini dia 26 ya, banyak juga.
Kalau ini malah terlalu sedikit, 8. Bahasa yang ada di dunia ini tidaklah sama. Oke juga, memang nggak sama, jadi mudah. Jadi kalau kalimat itu singkat, tapi yang terlalu singkat. Kalau terlalu singkat nanti rawan dia ambigu. Maknanya akan ganda gitu ya, atau banyak. Jadi seperti ini ya guys. Jadi kalian aktifkan kamus bahasa Indonesianya, nih kamus bahasa Indonesianya untuk melihat ini ejaan-ejaan. Sekarang udah canggih semuanya. Jadi sesuai dengan moto perkuliahan kita. Apa kemarin motonya saya lupa motonya. Menyenangkan ya, memudahkan dan menyenangkan. Wah. Jadi semua serba otomatis gitu ya. Nah, tugas nih di penghujung perkuliahan kita pada hari ini, tugas untuk kalian itu untuk besok ya, pertemuan besok pagi. Jadi kita nggak di Zoom besok pagi. Nah, jadi untuk besok itu adalah kalian mencari deskripsi ya, kalian mencari deskripsi kesalahan-kesalahan tata bahasa yang tadi. Tapi jangan kalian upload nama orangnya, nggak boleh. Kita nggak boleh menjawab pribadinya. Oke? Jangan dituliskan. Nah, di mana kalian tulis? Di blog kalian masing-masing. Di blog kalian masing-masing, nanti tampilkan alamat blognya di sini, di video ini, tapi bukan di Facebook, di YouTube. Nah, biar saya mudah untuk ngambilnya ya, merekapnya. Paham nggak kira-kira tugasnya? Tugasnya adalah untuk besok pagi, kalian boleh kerjakan sekarang ya. Besok pagi juga boleh. Untuk besok pagi, mencari deskripsi itu tentang tema kita ini, pemilihan kata. Kemudian kalian komen, pemilihan kata ini tidak tepat karena misalkan ini di dalam bidang IT. Nah, jadi ada satu, tapi kasih saran. Katanya adalah ini misalkan. Misalkan di situ sebagai kalkulator, tapi padahal dia adalah misalkan komputer atau laptop. Nah, jadi kalian kasih argumen lah menurut kalian. Tapi jangan diupload nama orangnya, jangan di-post nama orangnya. Misalkan kalian dapat skripsi, nama orangnya nggak usah, kalian tulis aja di situ. Saya mendapatkan saya ingin mereview skripsi tentang, nggak usah judulnya, tentang topiknya aja. Kalau judulnya juga mengarah ke orang tersebut gitu ya. Nah, misalkan judulnya tentang panjang, misalkan seperti tadi ya judul paper saya misalkan tentang clustering and correlation method for predicting coronavirus COVID-19 risk in pandemic countries. Jadi kan tentang COVID-19, nah seperti itu. Jadi kalian tuliskan topiknya, kemudian kalian tuliskan di situ poin-poinnya. Misalkan dalam pemilihan katanya kurang, contohnya ini. Kemudian dalam penulisannya adalah salah, seharusnya ini adalah tempat dijarakkan, kemudian ini seharusnya huruf kapital, tapi tidak digunakan huruf kapital. Nah, cukup di bagian intronya aja kalian ambil. Nah, ini terlalu panjang sehingga maknanya jadi ambigu. Ini terlalu pendek sehingga maknanya ambigu. Ini terlalu panjang sehingga sudah dipahami. Gitu. Paham? Tugasnya paling lambat besok ya, tanggal 17 jam 23.59. 59 detik gitu ya. Jangan sampai udah tanggal 18. Itu di blog kalian masing-masing. Jadi saya ingin agak memaksa kalian untuk rajin menulis di blog kalian. Kalau saya rasa di blog kalian akan menulisnya lebih ikhlas, lebih baik karena orang tahu, wah ini ternyata muhammadhafiz.blogspot.com. Nggak mungkin Hafiz bikin yang sembarangan di situ, karena orang pasti baca. Betul nggak, Hafiz? Betul, Pak, betul. Tapi kalau saya suruh kalian tulis di kertas, kalian akan kopas aja, kemudian sembarangan. Karena orang nggak akan lihat gitu ya. Tapi ini enggak. Jadi kalau itu hasilnya buruk, analisanya buruk, misalnya orang akan lihat. Nah, jadi usahakan kerjakan bagus, manfaatnya banyak, kalian akan menulis. Menulis itu membuat ingatan kalian lebih kuat ya. Pemahaman kalian kemudian juga akan kalian membagikan ilmu kalian. Jadi kata Sayyidina Ali atau Imam Ali, sahabat Rasul radhiyallahu anhu, dibilang bahwa untuk mengikat ilmu itu adalah dengan menuliskannya gitu ya, mengajarkan dan menuliskannya. Jadi saya suka orang-orang yang rajin menulis. Nah, di blog kalian.
Jadi kalian juga akan lebih terkenal gitu ya, apalagi kalian berikan ilmu. Nah, itu manfaatnya besar sekali dan juga mendapatkan nilai insya Allah. Oke, ada pertanyaan terakhir? Oke. Saya mau bertanya Pak. Oke, Putri. Tadi kan Bapak bilang yang di intronya aja kan Pak? Introduction. Ya, di intro aja. Nanti kita screenshot dulu Pak, introduction-nya, baru kita boleh. lingkarin. Kalau mau lebih penguatan boleh, tapi jangan identitas orangnya jangan ya. Identitas orangnya, judulnya jangan, tapi topiknya aja. Kan judulnya panjang tuh Putri. Nah nanti topiknya apa, ambil aja topik, misalnya topiknya tentang COVID-19, kemudian topiknya tentang komputer gitu. Nah nggak masalah. Kalau ditampilkan sebagai argumen lebih bagus. Pokoknya terus tergantung kreativitas kalian. Karena saya bayangkan tugas-tugas sebelumnya kalian buatnya monoton. Ternyata bagus, ada pengantarnya. Seperti tugas yang sebelumnya ya. Tugas yang sebelumnya, nah kalian buat bahkan ada pengantarnya, kemudian penjelasannya itu sangat bagus sekali. Padahal ekspektasi saya kalian cuman menampilkan hal yang penting-penting aja. Nah, jadi tergantung kreativitas kalian. Karena itu hasilnya untuk kalian sendiri. Nah, semakin bagus argumen kalian, di situ dibaca orang dan masuk akal dan orang akan mengikutinya, luar biasa pahala untuk kalian. Oke, ada pertanyaan lagi satu? Pak, izin bertanya Pak, kalau misalnya Oke, Nabil. Kalau misalnya saya copy terus paste aja bisa nggak Pak? Saya copy skripnya terus saya paste di blognya. Boleh juga sebagai ini ya, quote ya, sebagai apa namanya itu kutipan, boleh dikasih kata-kata kutip, bawah dimiringkan, boleh. Baik, Pak. Nah, tapi jangan ditampilkan nama orangnya karena kita itu kan menyerang dan apa ya, menyalahkan orang, jadi saya nggak mau seperti itu. Tapi kalau kalian tampilkan dia tidak ada identitasnya boleh. Baik, Pak. Ya, itu lebih bagus lagi karena ada argumennya. Misalkan seharusnya ini nama tempat harusnya kapital. Nah, aku mau lihat kemana? Layar Bapak ke kiri. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya tutup ya perkuliahannya. Semangat, jaga kesehatan. Mungkin nanti kita akan bagi kelompok ya, tapi nantilah saya kasih info untuk mempraktekkan karya ilmiah. Kalian membuat suatu artikel. Nah, tapi nantilah kasih info ya. Kita bicarakan. Oke, salam untuk keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.